Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari TPB 26. Di sini kami akan melakukan penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margareta Dina Marpaung dari program studi Teknik Kelautan dengan NIM 1223063. Nama saya Ripandi Pertama Pandiangan dari program studi Teknik Sipil dengan NIM 122210129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dari program studi Teknik Perkeretaapian dengan NIM 122460057. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafiz Mafazi dari Prodi Teknik Perkeretaapian dengan NIM 122460056. Perkenalkan, nama saya Enzeliusi Maulia dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 122210414. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas minuman ringan. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya udara yang telah terkompresi. Roket air bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli dan hukum 3 Newton, yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi reaksi yang diberikan oleh alat peluncur dan roket. Penjelasan tambahan, roket air merupakan suatu roket yang menggunakan prinsip tekanan udara. Jika dimanfaatkan pada tekanan tertentu, udara mempunyai energi untuk mendorong sesuatu. Udara yang dimanfaatkan pada roket air akan mendorong air keluar karena lubang untuk keluarnya air yang terdorong oleh udara kecil maka mempunyai kecepatan dan energi yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan rumus debit air. Air yang terdorong keluar akan mendorong udara bebas sehingga roket bisa meluncur. Komposisi air dan udara juga mempunyai perbandingan tertentu agar menghasilkan dorongan yang semaksimal mungkin. Karena besarnya tekanan udara yang dimanfaatkan harus sesuai dengan air yang diisi, sehingga pada akhirnya udara yang dimanfaatkan cukup untuk mendorong air yang diisikan ke dalam badan roket. Perubahan energi yang terjadi pada roket air ialah energi potensial menjadi energi gerak, kemudian menjadi energi potensial gravitasi, dan kemudian menjadi energi gerak kembali. Udara yang dipompakan ke dalam botol disimpan menjadi energi potensial. Ketika udara dilepaskan melalui mulut botol, energi potensial ini diubah menjadi energi gerak, sehingga roket meluncur ke atas. Hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli menjelaskan tentang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Perlu diketahui bahwa hukum Bernoulli hanya bisa diterapkan pada zat cair mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda melalui sebuah pipa. Hukum ini pada intinya menekankan bahwa suatu tekanan akan menurun apabila kecepatan aliran fluida mengalami kenaikan atau peningkatan. Penemu hukum Bernoulli, Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Dia adalah seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda dan meninggal di Basel, Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Bunyi dan rumus hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli, jumlah dari tekanan, serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. 2. Rumus hukum Bernoulli, yaitu adalah P1 ditambah 1/2 PV21 tambah PGH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 PV22 tambah PGH2. Keterangannya yaitu untuk P1 adalah tekanan pada ujung pipa 1 ya Pascal, P2 adalah tekanan pada ujung pipa 2 Pascal, V1 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa 1 meter per second, V2 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa 2 meter per second, G adalah percepatan gravitasi, hukum Bernoulli, bunyi rumus penerapan. H1 ketinggian penampang
pipa 1 meter, H2 ketinggian penampang pipa 2 dalam satuan meter. Hukum Bernoulli yang terdapat di roket air. 1. Air yang didorong oleh tekanan dalam botol sebesar P1 kuadrat akan keluar melalui lubang nozzle dengan kecepatan V2 kuadrat. P1 dikurang P2 ditambah PG dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan 1/2P dalam kurung V2 kuadrat dikurang V2 kuadrat. 2. Karena selisih tinggi titik H1 kuadrat dan H2 kuadrat sangat kecil, maka H1 kuadrat dikurang H2 kuadrat dapat diabaikan, sehingga persamaan menjadi P1 dikurang P2 sama dengan 1/2P dalam kurung V2 kuadrat dikurang V2 kuadrat. 3. Maka kecepatan air keluar dari lubang adalah V2 sama dengan akar 2 dalam kurung P1 dikurang P2 per P dikurang V2 kuadrat. 4. Hukum kontinuitas V1 sama dengan A1 per A2 V2 5 sehingga persamaan menjadi V2 sama dengan akar 2 dalam kurung P1 dikurang P2 per P dalam kurung 1 ditambah A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Dengan A1 kuadrat adalah luas penampang botol dan A2 kuadrat adalah luas penampang lubang nozzle. Dengan beberapa hukum yang terdapat pada roket air ialah hukum Pascal, hukum kekekalan momentum, hukum 3 Newton, dan hukum gerak parabola. Kesimpulan, kami telah melakukan eksperimen memakai alat eksperimen roket air sederhana yang dapat dibuat dari barang bekas. Roket air ialah jenis roket model yang menggunakan air sebagai bahan bakar. Pada dasarnya, semua jenis roket mempunyai cara kerja yang sama, yaitu memanfaatkan gaya aksi-reaksi, termasuk roket air, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang bekerja pada roket, maka roket air akan dapat terbang. Prinsip kerja roket air yaitu botol akan meluncur apabila diberi tekanan udara yang tinggi berasal dari pompa dan di dalamnya telah diisi air sekitar 1/4 sampai 1/3 dari isi botol untuk menghasilkan tenaga semburan yang lebih besar. Saat peluncuran roket, isilah roket dengan volume botol supaya roket dapat terbang secara maksimal.